Halo teman-teman, selamat datang di podcast horor kita malam ini, di mana kita akan berbagi kisah-kisah menyeramkan yang mungkin akan membuat bulu kudukmu berdiri. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik dan siap untuk mendengar kisah mengerikan ini. Pada suatu malam yang sunyi, seorang pemuda bernama Sinta baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan yang terletak di pinggiran kota. Rumah itu cukup besar untuk ukuran rumah kontrakan dan harganya pun sangat terjangkau. Tapi seperti yang kita tahu, harga murah kadang datang dengan sesuatu yang tak terlihat. Hari pertama, Sinta merasa semuanya baik-baik saja. Ia mulai menata perabot, membersihkan kamar, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Namun, di malam pertama, sesuatu yang ganjil mulai terjadi tepat ketika jam menunjukkan pukul 12 malam. Dia mendengar bunyi langkah kaki dari lantai atas, padahal dia belum menempati kamar atas sama sekali. Suara langkah kaki pelan di lantai kayu. Sinta mencoba mengabaikan suara itu, berpikir mungkin itu hanyalah efek rumah tua atau bahkan imajinasinya sendiri. Tapi suara itu terus berlanjut, bahkan semakin lama, semakin dekat, seperti ada seseorang yang berjalan menuju tangga. Dia terdiam, rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Namun, tetap dia memutuskan untuk beranjak dari tempat tidur, mengumpulkan keberanian, dan mengecek ke atas. Saat sampai di kaki tangga, langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, hening sunyi. Hanya suara napasnya yang terdengar di tengah kegelapan malam. Keesokan harinya, Sinta bertanya pada pemilik rumah, apakah rumah tersebut pernah ada masalah, atau mungkin ada cerita tertentu tentang rumah itu. Pemilik rumah, seorang pria tua yang berwajah tenang, hanya tersenyum tipis dan berkata, rumah ini punya sejarah panjang. Tapi tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sinta tak puas dengan jawaban itu, namun dia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Hari-hari berikutnya, gangguan semakin sering terjadi. Barang-barang di rumah sering berpindah tempat dengan sendirinya. Piring yang sebelumnya ditaruh di meja makan, tiba-tiba ada di dapur. Suara-suara aneh terus mengganggunya setiap malam. Dari bunyi pintu yang terbuka sendiri, hingga suara cekikikan sama di pojok kamar. Pada suatu malam, Sinta memutuskan untuk mengunci semua pintu dan jendela, memastikan tak ada celah yang bisa dimasuki siapapun. Tetapi, ketika dia hendak tidur, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut kamar, bayangan hitam besar berdiri di sana. Tak bergerak, tapi jelas terlihat. Sinta terdiam. Tubuhnya kaku, bayangan itu perlahan-lahan mendekat. Semakin jelas, dia bisa merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Bayangan itu mendekatkan wajahnya, dan dia bisa merasakan nafas dingin di lehernya. Di tengah rasa takut yang membelenggu, Sinta berlari keluar kamar, menjerit meminta tolong. Namun, saat ia membuka pintu, tak ada siapapun di luar, hanya kegelapan dan keheningan yang menyelimuti. Gangguan ini semakin intens dan mencekam setiap harinya. Sampai pada titik di mana Sinta tak bisa lagi tinggal di rumah itu. Sebelum ia pindah, seorang tetangga yang penasaran menghampiri dan berkata pelan, "Kamu tahu kan, ada yang meninggal di rumah itu bertahun-tahun lalu. Seorang penghuni sebelumnya, katanya dia masih menghantui rumah ini, mencari sesuatu yang hilang." Sinta tak pernah kembali ke rumah itu lagi. Hingga kini, rumah kontrakan tersebut masih kosong dan cerita tentang penghuni yang tak terlihat itu terus menjadi misteri. Jadi, teman-teman, apakah kalian berani tinggal di rumah yang murah
tapi penuh misteri. Atau mungkin kalian pernah mengalami hal serupa di rumah kontrakan kalian? Kirim cerita kalian ke podcast kami, dan siapa tahu, mungkin saja kita tak sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jika kalian masih berani, selamat malam.